Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai fase belenggu pendidikan Indonesia pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Sebelum masuk pada pembahasan, perkenalkan nama saya Rahma Nur Ismi, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan gelombang 1 tahun 2022. Pada masa beralihnya VOC menjadi pemerintah Hindia Belanda, sebenarnya tidak pernah sedikit pun bangsa Belanda memikirkan kesejahteraan Indonesia. Karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhitung. Baru sesudah adanya kebangunan nasional pada permulaan abad ke-20, bersamaan dengan mulai tumbuhnya aliran kolonial modern yang disebut ethische koers atau ethische politik di Nederland, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang pendidikan dan pengajaran bagi rakyat. Selama zaman OIC atau Oost-Indische Compagnie, bangsa Belanda menganggap tanah air kita semata-mata sebagai objek perdagangan. Pada saat itu, pendidikan dan pengajaran rakyat seluruhnya diserahkan kepada para pendeta Kristen, itu pun hanya tentang membaca, menulis, dan berhitung, semata-mata untuk mendidik para pekerja guna memperbesar keuntungan perusahaan-perusahaan Belanda. Barulah pada zaman jatuhnya kekuasaan Napoleon Bonaparte tahun 1816, pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan pemerintah pokok semacam Undang-Undang Dasar yang disebut Regeringsreglement, singkatan dari Replacement of het Beleid van de Regering van Nederlands-Indië. Dalam RR tahun 1818 itu mulai disebut tentang pemeliharaan pengajaran, akan tetapi tidak pernah dilakukan. Baru dalam RR tahun 1854 terdapat pasal-pasal mengenai pendidikan dan pengajaran. Di antaranya dicantumkan pasal 125 yang berbunyi, pengajaran negeri adalah hal yang senantiasa menjadi perhatian Gubernur Jenderal. Namun, peraturan ini masih juga memiliki batasan seperti yang tercantum pada pasal 126 yang menetapkan bahwa pemberian pengajaran kepada anak-anak bangsa Eropa diperbolehkan secara bebas. Dan pasal 127 yang berbunyi, sedapat-dapatnya harus ada pemberian pengajaran rendah dari pemerintah yang mencukupi kebutuhan penduduk bangsa Eropa. Hal ini berarti pendidikan dan pengajaran hanya diperuntukkan untuk penduduk bangsa Eropa, sementara pendidikan untuk rakyat Indonesia tercantum pada pasal 128 yang menyebutkan bahwa untuk rakyat Gubernur Jenderal diserahi untuk mendirikan sekolah-sekolah. Namun, tidak disebutkan pendidikan untuk rakyat selain dari keluarga pejabat. Sehingga pada tahun 1854, beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon pegawai. Hingga kemudian pada tahun yang sama, lahirlah sekolah guru di Salah, yang kemudian pindah ke Magelang, lalu ke Bandung pada tahun 1866, dan menjadi awal didirikannya sekolah-sekolah Bumi Putra, yang hanya mempunyai 3 kelas. Itu pun hanya mendidik para calon dokter Jawa, peserta didik Hofden School, untuk memasuki Europäische Lagere School. Pembaharuan sistem pendidikan dilakukan sesudah aliran ethische politik atau ethische koers timbul pada permulaan abad ke-20. Pada tahun 1920, timbullah cita-cita baru, yaitu kemerdekaan nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa, yang pada tahun 1922 tujuan tersebut dipakai oleh Taman Siswa di Yogyakarta. Hal ini
terbukti dengan berdirinya perguruan-perguruan taman siswa di seluruh kepulauan Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Juga sekolah-sekolah yang berdasarkan keagamaan seperti Islam, Kristen, Katolik, yang di samping mengajarkan dasar-dasar keagamaan, juga memasukkan dasar dan semangat revolusioner. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau PP dan K. Namun, hanya menjabat selama 3 bulan. Kemudian, jabatan ini diganti oleh Mr. T.S.G. Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan, lalu diganti oleh Muhammad Syafi'i hingga akhirnya dipegang oleh Mr. Suwandi. Pada masa jabatan Mr. Suwandi inilah dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pendidikan setelah kemerdekaan. Sehingga kemudian disusunlah dasar, struktur, dan sistem pendidikan di Indonesia. Pada saat itu, tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme. Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Sementara tercatat untuk pendidikan tinggi dan akademi didirikan di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Pada tahun 1950, pemerintah Belanda dalam pemerintah Republik Indonesia Serikat membuat pengalihan isu pendidikan sehingga disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi, sebab menurut Menteri Pendidikan pada masa itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3:1. Maksudnya, setiap 3 sekolah umum diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah selama 3 tahun, baru kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas selama 3 tahun. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi, dan Akademi Research Laut. Dengan tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Pada masa demokrasi liberal ini juga didirikan beberapa universitas baru, di antaranya adalah Universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas Andalas di Padang, Universitas Pajajaran di Bandung, dan Universitas Sumatera Utara di Medan. Pada tahun 1950-an, agar murid-murid angkatan pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambahkan jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada. Selain itu, Institut Agama Islam Negeri juga didirikan untuk murid-murid lulusan pesantren yang beragama Islam.
Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen Protestan dan Katolik, didirikan sekolah tinggi teologia dan seminari-seminari. Tidak hanya itu, didirikan pula perguruan tinggi Islam Kristen dan Katolik seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, serta Universitas Katolik Atmajaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 perguruan tinggi. Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan dengan tujuan mampu menjawab tantangan modernisasi. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru juga, muncul sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan, di mana para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Konsepsi ini diajukan oleh Mas Huri SH selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Anak-anak didik tidak hanya diberi pelajaran secara teori, tetapi juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan agar dapat menyalurkan bakatnya masing-masing, sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi. Adapun untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah melaksanakan Instruksi Presiden Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993-1994, hampir 150.000 unit SD Impres telah dibangun. Selain melaksanakan Impres Pendidikan Dasar, pemerintah juga melaksanakan program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978, program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984, dan program Gerakan Orang Tua Asuh atau GNOTA. Kemudian, pemerintah pada masa reformasi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Hal ini dapat dilihat dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang mendefinisikan ulang pengertian pendidikan menjadi usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah pada masa reformasi juga membuat kurikulum untuk pendidikan dasar pada tahun 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, di mana siswa dituntut untuk aktif memperoleh informasi. KBK
berupaya untuk menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal dan berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Pada tahun 2006, kurikulum diganti dengan KTSP, di mana kurikulum ini mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hingga pada tahun 2013, kurikulum kemudian menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal melalui observasi atau pengamatan, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Meski sudah dilakukannya berbagai macam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, masih saja terdapat belenggu yang masih menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia agar lebih maju. Beberapa di antaranya adalah guru masih saja hanya mentransfer ilmu kepada siswa. Dalam hal ini, siswa masih dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa dan guru merupakan satu-satunya cara mereka untuk mendapatkan pengetahuan. Sehingga saat guru mentransfer ilmu, siswa hanya menerima secara pasif. Padahal, seharusnya siswa harus mampu mentransformasi ilmu yang didapatkannya menjadi sebuah informasi baru yang dapat berupa pikiran, perasaan, maupun hal-hal lain yang dapat diterima oleh indera. Sehingga siswa belajar untuk meningkatkan kualitas diri pribadinya dan tidak untuk mengejar nilai-nilai tinggi dalam rapor atau hanya sekedar mendapatkan ijazah. Selanjutnya, belenggu yang kedua adalah bentuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan juga membuat sulitnya distribusi fasilitas pendidikan serta akses pada pendidikan yang layak di wilayah T. Hal ini juga membuat kurangnya persiapan para guru senior terhadap perubahan kultur pendidikan yang terbilang cukup signifikan. Selayaknya, pendistribusian fasilitas, pelatihan, serta akses pada pendidikan yang layak harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Yang ketiga atau yang terakhir, kurangnya tingkat literasi dasar pada sumber daya manusia di Indonesia. Selain perubahan pada struktural pendidikan Indonesia juga perlu mengubah kultural rakyat Indonesia, di mana rakyat harus berani dan mandiri. Hal ini bisa dilakukan dengan pembiasaan literasi dasar di setiap lapisan masyarakat, terutama di keluarga sebagai lingkup masyarakat terkecil. Sekian pembahasan mengenai fase belenggu pendidikan Indonesia. Saya Rahma Nur Ismi, mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 1 tahun 2022 pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.